Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahu ta'ala wa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa Allah ta'ala aidan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din la akhira ya ba'd. Bapak Ibu saudara-saudariku yang semoga Allah senantiasa bahagiakan pulau panjenengan, walaupun tidak mungkin di dunia ini bahagia terus dan juga tidak mungkin sedih terus. Tidak mungkin ada kekayaan terus dan tidak mungkin juga ada kemiskinan terus, dan tidak akan mungkin juga sehat terus, sakit terus juga enggak. Pasti dua hal itu akan Allah berikan kepada kita agar kita bisa membedakan mana sedih, mana bahagia, mana kelapangan, mana kesempitan. Dan dengan seperti itu, sebagaimana tema yang diberikan kepada saya, kita akan bisa berupaya untuk mengikhlaskan hati karena Allah. Nah, jamaah barakallahu fikum yang saya cintai karena Allah, ketahuilah yang kita bahas ini adalah bagian dari tubuh kita yang Allah ciptakan yang paling capek. Ya, kita Allah beri mata, Allah beri mata, misalnya kita contohkan. Mata ini kalau sudah terpejam, dan sunahnya kalau mau tidur itu mematikan lampu, itu mungkin istirahat sejenak. Kemudian kaki kita yang kita gunakan untuk berjalan, tangan kita yang kita gunakan untuk bekerja, ngulek sambel, ngecat, ngetik, itu kalau sudah tidur istirahat. Dan termasuk telinga ini, ketika kita tidur, setelah itu semuanya sepi, tidak ada kebisingan, lalu lintas sepi, tetangga yang biasanya main itu sepi kan, sama-sama tidur ya. Alhamdulillah, telinga istirahat. Allah memberikan kita juga organ dalam, ginjal. Kalau tidur nyaris istirahat. Nomor satu yang istirahat, yang paling capek Bapak Ibu. Kalau tidur dia nggak istirahat. Kalau di dalam bahasa anatominya kan jantung, tapi kalau di dalam bahasa agamanya adalah qalb, hati. Tapi hati bukan hati liver itu ya. Hati yang dimaksud di sini, karena tidak ada satu penyanyi pun kalau bilang hatiku, orang nggak ada gitu ya. Itu kan mesti, oh yang dimaksud ini bukan hati liver, karena bahasanya kan beda. Kabid itu liver, sedangkan ini qalb, ya, qallaba yuqallib, yang mudah berbolak-balik, capek. Kalau dari sisi zahirnya, jantung itu terus berdebu. Loh, paru kan yang kembang kempis. Nah, ini paru kembang kempis karena jantung berdebu. Makanya kalau di dalam sisi tazkiyatun nufs, ilmu hati, ilmu kejiwaan, maka yang dimaksud di sini adalah pikiran. Jadi hati yang paling capek. Lah kadang-kadang walaupun tidur, karena pegel sama mantu, lu tidurnya mantu, dan bisa ke bawah mimpi, bisa membawa karakter, makan bisa jadi gak enak karena hatinya capek, hatinya terganggu, hatinya gak ikhlas,
namanya saja ikhlas, khalas, mencukupkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semuanya. Pangkalnya di sini. Kenapa kemudian kalau kita membicarakan tentang hati, kemudian ujung-ujungnya ke Allah? Karena sebagaimana doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sering dalam doa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, berarti memang yang menguasai hati Allah. Kalau yang capek kakinya, tukang pijatnya ada. Nah, tukang pijatnya hati ini siapa? Bagaimana caranya mijeti hati yang kemeng, yang mogel, gak ikhlas karena ditikung sama temannya, gak ikhlas karena diserobot oleh tetangganya. Ini siapa yang mijeti hati? Mogel ini. Kalau mijeti, namanya mijeti kentong kan, walaupun tukang pijatnya gak datang kan diblonyin dulu, bisa muncul gitu. Sesuai insyaallah. Tapi hati ini gimana? Nah, sudah tahu kita, kemudian kuncinya Allah. Kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah itu. Kalau seandainya dia, seseorang ini punya cara untuk menghilangkan pegelnya sementara, gak ikhlasnya sementara, tapi dengan cara makhluk, dengan bertemu makhluk, dengan wasilah makhluk, kalau tidak diusulkan ke Allah, gak awet. Demi Allah gak awet. Ini seperti sakit gigi karena giginya berlubang, terus minum obat anti nyeri. Apakah dengan minum obat anti nyeri terus nempel-nempel di tukul? Tidak mungkin. Kalau obat anti nyerinya habis, maka ketahuilah cepat-cepat gigi. Nah, demikian juga kalau dia punya solusi agar hati ini gak sumpek, gak pegel, dengan cara yang tidak Allah berikan tata caranya, yaitu tidak kembali kepada Allah, maka dia akan hilang sumpeknya hanya sementara. Contohnya, saya punya jamaah gitu. Saya itu pokoknya kalau sumpah satu insya Allah beres. Oh, makan bakso. Terus lek bakso nentek bu ya sumpah nih. Iya, ini mentol bukan pentol. Jadi kalau sudah ketemu, jangankan makan katanya, lihat pentol disuntak nang mangkok itu langsung bunga gitu. Demikian juga ada seorang yang, aku kalau sedih itu pokoknya ketemu sahabat itu sudah reda. Tapi kalau sahabatnya pulang, cuma sebagaimana jika makhluk itu digunakan untuk sebagai wasilah untuk menuju Allah, ini bagus, ini sangat bagus. Contohnya kita pergi ke teman yang salih, teman yang salihah gitu, itu mendapatkan nasihat tentram. Alhamdulillah. Jadi menggunakan sesuatu yang nanti bisa usul ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau nggak kayak gitu, nggak akan paham tentang ikhlas. Kemudian ini belum masuk ke poin-poinnya, ini pembukaan. Kemudian begini Bapak Ibu barakallahu fikum. Seandainya kita tidak bisa mengeplongkan hati, terus menerus terjadi seperti itu, maka kita tahu bahwa selain kita lelah di dunia, kita akan lelah di akhirat. Dan kita harus paham konsekuensinya ketika kita tidak mengikhlaskan hati ini karena Allah Subhanahu wa taala.
Contohnya begini, yang pertama, yang perlu diperhatikan ketika seseorang itu tidak ikhlas, tidak mencukupkan Allah sebagai tujuannya, yaitu di dalam bersedekah misalnya, dia akan rugi. Sedekah tidak karena Allah, tapi karena kepingin gilem, tapi karena mau pilihan, karena mau pilkada, ini dia akan capek, nunggu waktu saja. Pasti di suatu saat dia punya peluang untuk mengungkit amalannya. Ini kalau orang yang tidak melakukan amal Allah. Rohuna tak turun. Makanya Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 264. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tubdilu shadaqatikum. Wahai orang beriman, jangan batalkan sedekahmu. Sedekah batal karena apa? Bil manni wal adha. Karena mungkin dan menyakiti hati orang yang kita beri. Batal, aduh gak enak. Tuas moyo-moyo nyumbang. Ternyata batal dengan mungkin. Sebesar apapun saudara kita tahu masjid ini berdiri bukan karena satu orang, pasti karena banyak orang. Mungkin wonten sing urun pintunya, mungkin ada yang urun lampunya. Ini kayaknya yang urun banyak lampunya, soalnya ulang. Ini nggak apa-apa, memang begini kalau di sholat dunia kadang-kadang menyilaukan. Mungkin ada yang urun engselnya, urun tokannya, urun keluarnya, nanti botol-botol apa dari itu. Mungkin orang sih urun keluar, urun bawang bodong, masya Allah. Masjid ini bisa makmur tidak karena satu orang, tapi kemudian di kemudian hari karena urun AC-nya ini, masya Allah, sejuk sudah. Lah kok ada konflik antara takmir dengan takmir. Lisannya kok mencat begini. Tidak aku urun asing. Ya semua kan bela asing. Allah batal. Eman. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Atau nyakiti hatinya takmir. Bagi takmir merasa dibela. Kalau dari. Iya, karena ini kan akadnya diberi muamil. Nyakiti hatinya yang diberi Allah. Akhirnya apa? Batal sedekah. Eman. Bagaimana cara mengembalikan yang dibatal? Minta itu orang yang disakiti. Itu jangan berat kan? Berat. Dan jangan seterusnya. Tidak enak, tidak mengupayakan untuk ikhlas itu tidak enak. Mungkin di beberapa waktu kita pernah memberikan bantuan kepada seseorang berupa beasiswa atau utang duit. Akhirnya di kemudian hari diukir-ukir sudah. Tidak tak tolong, tidak begini. Sakit hatinya batal. Makanya kata para ulama, jika sudah bersedekah, dia telah bersedekah, dilupakan, melupakan kebaikan, dan kadang-kadang mengingat keburukan kita agar kita tidak masuk ke lubang yang sama. Karena al-mu'min la yuntabul mu'min fi jurhi wahidin marratayn. Karena karakternya orang beriman itu tidak jatuh ke lubang yang sama dua kali, nggak terpleset di tikungan yang sama dua kali karena ditengeri. Sehingga Bapak Ibu barakallahu fikum, disinilah ulama menyarankan kepada kita agar melupakan kebaikan. Jadi salah satu cirinya seseorang itu punya peluang terpleset dan punya peluang batal
punya peluang batal sedekahnya adalah sering mengingat-ingat kebaikannya. Yang diingat ini kebaikannya. Ada saya jumpa orang itu sampai iso ditengeri. Marilah cerita hal itu, bercerita itu aja yang diceritakan. Ya itu cerita kebaikan. Dulu saya masih di Nasihat, ada zaman saya kumpulkan orang-orang ini punya proyek pesantren, sama turun berapa, alhamdulillah berdiri. Tapi jumpa saya 4 kali itu aja yang diceritakan. Mungkin ketika jumpa 5 kali akan itu aja diceritakan, sampai bisa ditepri sama jamaah yang lain. Lampaunya terkoi. Ini pasti cerita itu nanti belum tenang. Barakallahu. Itu yang pertama, yaitu akan batal kebaikan seseorang, yaitu yang dimaksud di sini adalah sedekah kalau mungkin dan menyakiti hati. Yang kedua, kita itu meyakini bahwa kita akan lelah di akhirat, lelah di dunia, lelah di akhirat kalau tidak mengikhlaskan sesuatu karena Allah. Lah diterima salah satu amalan itu syaratnya adalah ikhlas. Sebagaimana tadi di dalam mukadimah kita baca ayat yang kita hafal. Yang kita hafal semua, ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din. Tidaklah diperintahkan di dalam agama ini, Allah memerintahkan untuk beribadah kepada Allah dan mukhlis, dan menjadi orang yang ikhlas di dalam menjalankan agama. Makanya yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita mengamalkan sesuatu itu ternyata ada selain Allah yang kita selipkan di dalam niat. Kita selipkan dalam niat, di dalam amalan. Sholat kepingin kejeditnya sehat, kejeditnya sembuh. Sholat sujudnya disempurnakan karena tujuannya agar oksigen ke otak bisa lancar. Diselipkan niat-niat itu selain Allah niatnya. Ya. Zikir yang banyak agar nanti rezekinya lancar. Ya Rasul. Niatnya agar nagih utangnya lancar. Kemudian mengamalkan sesuatu karena memang di dalamnya diselipkan karena selain Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Sebagaimana di dalam hadis yang kita semuanya hafal, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perkara-perkara yang kita lakukan itu karena niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kita khawatir kalau nanti niat kita itu kita selipkan di dalamnya ada dunia, maka kita tidak mendapatkan akhirat. Kita khawatir itu. Sungguh kita khawatir. Nabi SAW adalah manusia yang paling suci hatinya, yang paling bersih, yang paling terjaga dari kemaksiatan. Namun gak sih khawatir tentang riya, khawatir tidak ikhlas, khawatir tentang sum'ah, khawatir juga tidak ikhlas. Makanya apa bedanya riya dan sum'ah? Riya itu ro'ah, yaitu kepingin dilihat, ru'yah, yura, kepingin dilihat. Kalau sum'ah, sami'ah, kepingin didengar. Nah, bedanya. Kalau kepingin dilihat, mulai awal meniatkan itu sudah kepingin dilem, sudah kepingin dipuji untuk mendapatkan pujian manusia. Dari awal sudah gitu. Tapi kalau sum'ah, dari awalnya ikhlas, tapi nanti punya peluang
kepingin diperdengarkan amalnya. Nah, ini Nabi paling khawatir tentang ini. Maka dari itu Bapak Ibu barakallahu fikum saudara-saudariku, Nabi itu pernah ketika beliau berhaji, beliau menuntun hewan sembelihan. Hadis ini sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdiyah Al-Maqdisi. Hadis sahih. Beliau menuntun hewan sembelihan dan beliau berdoa, Allahumma hadi haji wa umrah lillah la riya' wa la sum'ah. Ya Allah, haji dan umrah puniki ya Allah karenamu, tidak untuk riya dan tidak untuk sum'ah. Khawatir. Kita kalau tidak khawatir tentang itu, dan kita itu tidak lebih utama daripada Nabi, maka keliru ya. Khawatir amalannya untuk ujian manusia, khawatir amalannya nanti khawatir dibenarkan ke manusia. Kalau dibenarkan tadi yang itu bil manni, la tubtilu shadaqatikum bil manni, yaitu diungkit-ungkit, itu memperdengarkan. Menang-menang kajuan, udah nanti apa lo kajuan? Cakap itu isi dulu, tak apa itu. Jadi jejak. Yo kamu belajar sama dia dulu, tak kamu cakap. Saya takut musuhmu. Ini memperdengarkan sebagaimana bil mani. Batal enggak? Batal. Emang lu. Benar. Kalau semua dari awal udah. Dari awal. Mau memasukkan uang sedekah ke kotak sedekah itu dengan beberapa cara. Kalau menjaga ikhlasan kan memang ditutupi, mesti ada orang yang ditutupi. Dan ada satu saya punya ngelempitnya ditutup. Makanya ada amalan tersembunyi, disembunyikan amalannya. Walaupun sedekah dengan terang-terangan sirran wa alaniya, dengan terang-terangan juga boleh. Tapi di dalam ayat itu sirran dulu yang didahulukan. Kalau bisa sembunyi-sembunyi, alhamdulillah lebih menjaga hati. Tapi bukan berarti kalau sudah bersembunyi-sembunyi sedekah, bersembunyi-sembunyi berbuat baik, terus kita merasa aman begitu pasti diterima. Enggak. Setan itu iblis masih nunggu di perempatan jalan nanti dibisikin. Mau sudah kajuannya kalau buri lo kajuannya. Bukan kajuannya no sedep. Kerupuk lempeng itu renyah rasanya dari kajuan. Dan kemudian karena khawatir di dalam riya dan sum'ah ini merupakan kekhawatiran kita semua kaum muslimin. Kita semuanya khawatir. Termasuk saya ketika kesini niatnya. Kalau sampai ada niat dunia terselip di situ demi Allah, harus kita perbarui. Tajaddud dunia, memperbaruinya. Hebat betul. Kita itu loh kerja misalnya di kantor itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Kita itu ngarep-ngarep tanggal 1 akan digaji. Dan kita nggak bisa bayangkan tanggal 1 sampai 30 kerja. Tanggal 1 ternyata nggak gajian karena dianggap batal, tidak memenuhi syarat. Loh, kita tuh khawatir loh nggak gajian. Masa kita nggak khawatir kan tidak gajian di akhirat? Kita nggak khawatir nanti ketika nanti amalan kita bawa, wah bon berkarung-karung, ternyata mau ditimbang nggak diterima juga. Maka sama barakallahu fikum. Kalau Nabi khawatir tentang riya dan sum'ah terhadap amalan yang secara khusus, yaitu tadi beliau ketika dalam kondisi haji wada'nya beliau, haji perpisahannya beliau sebelum beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam, khawatir. Ya kalau kita kembali kepada ikhlas karena Allah, kita umroh, kita haji itu untuk apa? Kalau ingin mabrur itu kan satu akar dengan albir, hajinya baik. Kalau hajinya baik maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis
yaitu man hajjalillah, barang siapa haji karena Allah, lam yarfus wa lam yasuk, selama haji dia tidak berkata-kata yang jelek, kemudian tidak melakukan perkara yang buruk, perkara yang haram, maka idza raja'a, kalau dia pulang ke tanah airnya, maka kayaumi waladathu ummu, dia kembali dilahir seperti kembali dilahirkan dari rahim ibunya. Loh, baik mana? Masya Allah. Ini kalau mabrur. Tapi kalau sudah terselip riak hajinya, ya kita tidak sedang memvonis, karena kita sedang mempelajari hati ini, sedang ngorek hati kita sendiri. Khawatirnya adalah haji yang tidak mabrur. Tuas nabung kau kesel, antrenya kau kesel, ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatirnya begitu, karena memang ternyata terselip dunia. Ya, ben didelok abah, ya Allah, biar nanti umi lah tak delok abah, ndak oleh diceluk jenenge baik nggak oleh lengos sampai diurugi celuk nabah bahwa aku ingin haji. Kalau tidak dijeluk umi ya nggak noleh, mandar keterliran bumi. Sama baru kalau ini hal-hal kayak ini kita harus saling mengingatkan kepada Allah. Perkara-perkara yang nanti akan membuat jadi riak ibadah haji ini kita akan hilangkan. Diceluk Pak Haji boleh nggak nih? Boleh. Bu Haja boleh nggak dipanggil Bu Haja? Boleh. Tidak ada satupun ulama yang mengharamkan itu. Dipanggil abang boleh nggak? Boleh. Panggil abang boleh, panggil umi juga boleh. Tapi kalau meminta dipanggil Pak Haji, ini masalah. Ini masalah. Dan terus untuk apa? Apakah maaf nggak katakan? Apakah untuk titel? Apakah untuk status sosial agar meningkat? Jadi kita harus bersih hati ya, agar kita ikhlasin. Karena orang ikhlas itu nggak capek, insya Allah. Dia tidak dipanggil Pak Haji, alhamdulillah. Dipanggil asmoni pun ya alhamdulillah. Enak, nggak kesel. Ketika dia melakukan sesuatu tidak dipuji ya nggak apa-apa. Dipaitu tidak masalah. Karena kita meyakini ini masalah lisannya orang lain. Karena kalamun nasla yang tadi, omongan manusia itu tidak ada habisnya. Ada seseorang anak dan ayahnya, dia menunggangi keledai, berdua-dua itu menunggangi keledai. Jadi rasanya mau keledai itu cilik, dan dari pikiran keledai cilik uru gerimbis ditumpaki wong loro iki. Cocok ditumpaki sampai ada aja numpak. Bapak aja nuntun, jadi main tuh mas itu. Anak tidak tahu diri, tidak berbakti. Bapak yang menuntun keliru rumah. Ya wis akhirnya bapak yang naik anak yang nuntun. Bapak tidak entos. Sakjane lah anak itu sing numpak. Kok nuntun? Akhirnya digendong keledai. Sampel kabeh. Keledai dijunjung. Nuruti omongane orang capek. Tapi kalau yang dipikirkan adalah ridhonya Allah, akan capek kita. Sama duwe gawe. Kalau nuruti omongan kamu, tidak mantu-mantu. Surat dosa anake panjenengan. Ora bilu. Ada yang jomblo ya? Ada yang jomblo. Udah ngaku maksud. Rabbihu sitalale Rabbi ilarana. Turun pengeras suara ini utunan susun. Sistem wilayah dalam susun yang kalah BRT
Soalnya aku nggak mungkin nggak kayak tahu campur. Tahu campur orang sebelah itu enak. Tak enak itu. Tak kayak lauk. Aku sama kok lauk dong. Akhirnya nggak rapi-rapi. Karena apa? Karena sibuk dengan lemah tonggo. Coba seandainya panjenengan uangnya banyak, wis teropi jan Sapurwantoro, teropi sampai pencit-pencit di teropi. Pokoknya yang paling top pas Amerika. Kulinernya macam-macam, sambal itu 70 macam, malah warung begini. Itu kan cuma 30 ribu. Ini 70 macam sambal. Kalau sambal yang pedes kayak mangane tonggo. Kalau sambal yang enggak pedes, kalau yang sambal lombok tok omongannya, wes macam-macam. Sudah, kuat ini paling gede. Tapi ketika tetangga datang, apa mungkin tidak tiba itu? Baik itu, menurut kacauan, bisa. Sampai bandingnya ini sate ini tetangga sebelah, sate ini cilik-cilik, kowe pengen, sak iliran ini tak kosong, saking tinggi sih, taman kau pedi lo sate, bisa tiba itu. Ini yopo, tak berpikiran. Oh nggak bisa tidak, waktu ke desa ayo sempurna. Tiba itu sih, insya Allah tiba itu. Jadi cilik no, tiba itu. Kalau menuruti omongan komentar manusia, Allah capek hati. Tapi yang kita pikirkan adalah ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena walimah itu perintah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perintah seadanya. Ini kan hanya mengikhlaskan hati. Aulim walau bisyadin, berwalimahlah walau dengan seekor kambing, kata Nabi. Dan kambing kan murah. Padahal hadis ini Nabi bersabda kepada siapa? Abdurrahman bin Auf. Ini bukan orang sembarangan. Jamaah barakallahu fikum. Ketahuilah bahwa seseorang yang tidak terus-menerus memperbaiki keikhlasannya, meluruskan niatnya, dia capek. Selain capek pikiran, pasti fisik ikut. Karena kaidah tadi adalah hati itu rajanya dan kemudian fisik ini budaknya. Karena fisik ini ikuti hati. Pasti nanti akan ada penyakit-penyakit di dalam fisiknya. Bisa jadi serangan jantung, stroke, darah tinggi. Itu ya karena capek. Hatinya capek. Maka jamaah barakallahu fikum, kita meyakini bahwa kalau tidak ikhlas kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Wa inna malikuli. Sholat kan dia juga gitu. Kalau nggak ikhlas itu lo capek. Coba nanti azan pasti begitu. Karena tidak mengikhlaskan amalannya karena Allah. Ruku ya saat-saat ya si melengkung ya Allah. Takbiratul ihram yang selemas, sehingga dia bosan dengan sholat. Padahal sholat ini untuk mengobati hati. Makanya Nabi bersabda, ya Bilal, akhirnya sholat. Wahai Bilal, dia bersabda kepada Bilal radhiyallahu anhu, ayo diistirahatkan jiwa ini, hati ini dengan sholat. Kita itu loh seharusnya rindu dengan sholat. Maka kalau ada azan kok yuk azan ya Allah, sampai semua doanya kan bosan. Dengan gerakan sholat itu ya bosan. Waktu tahiyat ya bosan. Dote mana ya? Dia tidak bisa merasakan manisnya iman, halawahnya iman itu dia tidak bisa merasakan. Sebagaimana seseorang tidak bisa merasakan manisnya gula karena lidahnya kebas. Kalau lidah kebas masih bisa diterapi, diakupuntur bisa sembuh, dikasih obat-obat saraf bisa sembuh, insya Allah, dipekat bisa sembuh, diruqyah bisa sembuh.
Tapi nek kebasi hati itu gimana? Dokternya siapa? Dokternya adalah ulama. Kalau hatinya yang sakit, semakin jauh dari ulama, ya tak jajar-jajar Pak Yai ini pergi ke majelis zikir, majelis ilmu. Semakin dia menjauh dari majelis zikir, dia tidak akan terobati hatinya. Jarang terus. Makanya majelis zikir, majelis ilmu ini merupakan majelis pembersihan, majelis yang membuat hati terobati, majelis yang bisa mengikhlaskan sesuatu karena Allah. Nah, jamaah barakallahu fikum. Yang berikutnya, kenapa kita harus mengikhlaskan hati karena Allah? Karena memang di dalam hadis Nabi bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah itu, kata Nabi SAW, tidak melihat suara, tidak melihat rupa-rupa kita. Atau di dalam hadis lain, ila ajsadikum. Allah enggak melihat fisikmu, enggak melihat fisiknya kita. Wala amwalikum, juga enggak melihat harta kalian, kata Nabi. Innama yanzuru, dan Allah hanya melihat ila qulubikum, di hati-hati kalian. Yang Allah lihat itu hati ya. Wa a'malikum, dan amal kalian, hati dan amal. Yang dilihat Allah itu masalah. Kalau kita kemudian mau nampang kepada Allah, kok tidak fokus kepada niat, nggak fokus pada ikhlas, maka kita percuma. Kita nampang pada siapa? Pasti pada makhluk. Kalau nggak fokus pada hati. Jika orang menganggap sing penting hatinya apik, tapi yang lain nggak bagus, misalkan aku kadang-kadang ada sebagian muslimah itu belum mau berjilbab karena prinsipnya adalah sing penting hatinya hati. Keliru nopo keliru? Kenapa? Karena Nabi barusan bilang di dalam hadis, innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu melihat hatimu dan amalmu. Jilbaban itu amal. Percuma sholat yo mending. Nah, akhirnya ngono ya. Ini keliru nih teman-teman, kok keliru itu ini. Jadi teman-teman keliru. Sholat amalan yang lain, sedangkan medit amalan yang lain. Sholat Allah kasih pahala, pelitnya dia, ribahnya dia Allah kasih dosa, Allah kasih hukuman baginya. Urusan lain. Sebenarnya hatinya dijilbabi, nggak tukang jahitnya di meterannya lah yang mau boleh ukur hati, mau dilobok, tak ukur jilbab hati misalnya. Gimana jilbabi hati? Dan kemudian seseorang kemudian yang tidak sholat itu, ya Allah, ya. Terus dia akan bilang sih penting api atau ngomong, ya PKI itu. Prinsipnya pokoknya api sosialis, karena tidak mengenal Tuhan. Nah, kita jadilah orang Islam, hatinya Islam, amalnya Islam. Yang sholat itu amalnya, kan ruku itu kan amal, ruku kan kelihatan. Yang tumanninah itu gerakannya, yang khusyuk hatinya. Hati biarlah urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita itu sholat bersama loh gerakannya, ya ruku, sujud. Padahal yang sujudnya diganti kayangnya. Ya sujud semua gerakannya sama, tapi hatinya pasti nggak sama. Semoga kita semuanya ikhlas. Terutama saya. Ini kalau saya sampai melanggar perkataan saya, dosa saya lebih besar daripada dia. Kamu orang Allah yang tahu lumayan tafalu. Keburukan besar bagi Allah. Kalau ngomong tok tak melakukan. Maka jemaah barakallahu fikum, kita semuanya gerakannya sama, tapi kualitas hatinya beda. Makanya kita meyakini di sini bahwa kita kalau mau nampang ke Allah itu cuma dua, hati dan amal.
tidak ada apa-apanya loh, karena tadi Nabi bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wa amalikum. Allah gak lihat hartamu, seberapa banyak saldo di rekening banknya dengan itu, Allah gak lihat. Kalau diamalkan baru jadi pahala. Ini ada tandanya di mana nih? Ada nih. Kok bisa? Tapi sudah masuk. Oh, sudah masuk kan? Nah, yang terakhir begini kan, mengenai hati dan lisan. Maka jamaah barakallahu fikum yang terakhir. Ini waktunya disesuaikan dengan waktu yang majelis tasya atau enggak? Persis ya, peringatan penegasan. Persis semua ini. Insyaallah baik. Ini closingnya begini. Ini pentingnya hati dan amalan. Kenapa begitu? Karena kalau cuma dipendam di hati tidak jadi pahala, bahkan tidak jadi dosa. Tapi dihisab, nanti akan ditimbang oleh Allah. Ini masuk pahala atau dosa? Makanya di dalam hadis Nabi bersabda mengenai hati dan apa yang diumpet di hati dan apa yang diamalkan itu. Innallaha sesungguhnya Allah, kata Nabi SAW, jawaz an umati, yaitu memperbolehkan, memaafkan untuk umatku, ma hadatsa bihi binafsiha, apa yang terbersit di dalam hatinya Allah maafkan. Khusus umatnya aja Nabi. Kalau bukan umatnya aja Nabi terbersit di dalam hati jadi dosa apa jadi langsung. Maka kemudian jamaah barakallahu fikum dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbersit di dalam hati. Man lam takallam wa ta'mal. Sebelum dia ucapkan dan dia berbuat, baik gunem tok belum tentu jadi dosa, tapi ngotori hati kalau itu beromongan dulu. Kan kalau melihat seseorang yang kayak gimana gitu aneh kan, kok pengen main dua ya, di hati minimal kan, pengen main itu. Tak cocok belas pakar kalau dikuliah siluman. Tapi ini sedek hati belum tentu jadi dosa, bisa jadi dimaafkan. Tapi kalau digumi-gumi no, wah kena. Nah ini tadi dosa. Makanya pangkalnya nanti ada di dalam hati. Sebelum dia amalkan maka Allah maafkan. Mau niat nyepak kucing tapi nggak jadi, tak sepak ya. Tapi nggak ada pak jadi dosa, enggak. Tapi merusui hati. Aja maaf barakallahu. Kalau kemudian kita akan melatih diri agar ikhlas kepada Allah, upayakan apa-apa yang terbersit di dalam hati tidak langsung diungkapkan. Bahaya, karena lisan ini kepanjangannya hati. Minimal dipikir di hati, terus nggak tahu. Makanya yang paling kokoh hatinya itu laki-laki atau perempuan? Kalau itu, yang paling kokoh hatinya, fitrahnya itu. Oh, tak yakin ngomongnya. Laki-laki yang paling kokoh hatinya, soalnya nggak apa-apa. Ya maksudnya dominan akalnya. Lek sing muring-muring kan yo karena Nabi bersabda nanti soal ini perempuan itu akalnya lebih kurang akalnya dan agamanya karena lebih emosional daripada laki-laki. Betul lagi? Maka dari itu hak talak itu di laki-laki. Dan jatahnya mek 3. Kalau perempuan cuma khulu belum tentu dikabulkan gugatan cerai. Kalau sampai talak di perempuan lain. Bener terus pegatan misalnya dari dulu. Soalnya tidak pisah jadi kayak ini waktu titip lombok oleh jauh ini bisa. Barakallahu fikum. Inilah 3 kiat yang kita bicarakan agar kita bisa mengikhlaskan hati karena Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Semoga ketika kita sempat tidak ikhlas, namanya hati ini berbolak-balik, kemudian kita terus memperbarui niat agar kita menjadi orang yang lelah di dunia dan istirahat di surganya Allah nanti. Kalau itu aku lupa